Halo guys, nama saya Salsabila Madia Ayu Naziha akan menjelaskan materi tentang komitmen organisasi. Menurut Mekta 2016 mendefinisikan komitmen organisasi merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan di mana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi. Komitmen organisasi dapat tumbuh dari ikatan emosional terhadap perusahaan yang meliputi dukungan moral, nilai-nilai dalam perusahaan, serta kemauan dalam diri untuk mengabdi pada perusahaan. Menurut Pamungkas 2014 menyebutkan komitmen organisasi merupakan identifikasi dari keterlibatan seseorang terhadap organisasi. Menurut Susanti dan Palupin Ningdia 2016 mengemukakan bahwa karyawan memiliki komitmen organisasi yang tinggi bila memiliki kepercayaan dan menerima tujuan dan nilai organisasi, berkeinginan untuk berusaha ke arah pencapaian tujuan organisasi, dan memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan sebagai anggota organisasi. Menurut Maude 2001, berpendapat bahwa komitmen organisasional merupakan identifikasi dari keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi. Menurut Luthans 2006, mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu keinginan yang kuat untuk menjadi anggota dari organisasi tertentu. Selanjutnya, ada aspek-aspek komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Luthans 2006. Yang pertama ada komitmen efektif. Komitmen efektif adalah keterikatan emosional karyawan, identifikasi, dan keterlibatan dalam organisasi. Yang kedua, ada komitmen kelanjutan. Komitmen kelanjutan adalah komitmen yang berdasarkan kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan dari organisasi. Hal ini mungkin karena kehilangan senioritas atas promosi atau benefit. Yang ketiga, ada komitmen normatif. Komitmen normatif adalah perasaan wajib untuk berada dalam organisasi karena memang harus begitu. Tindakan tersebut merupakan hal yang benar yang harus dilakukan. Selanjutnya, ada faktor-faktor komitmen organisasi. Menurut Dain dan Graham dalam Priyansa 2014 menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Di antaranya, faktor personal, memiliki ciri kepribadian, usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan status perkawinan. Penjelasan lebih lanjut yaitu yang pertama ada ciri kepribadian. Ciri kepribadian yaitu individu ekstrovert berpandangan cenderung lebih optimis dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang kedua, usia, yaitu karyawan yang berusia lebih tua cenderung lebih mempunyai rasa keterikatan atau komitmen pada organisasi dibandingkan dengan yang berusia muda, sehingga meningkatkan loyalitasnya pada organisasi. Yang ketiga, ada tingkat pendidikan, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin banyak harapan yang mungkin tidak akomodir, sehingga komitmennya semakin rendah. Yang keempat, ada jenis kelamin, yaitu wanita memiliki komitmen lebih rendah daripada pria yang disebabkan adanya diskriminasi di tempat kerja yang menganggap kemampuan wanita tidak sama dengan pria, sehingga kebanyakan wanita memperoleh kedudukan atau posisi yang relatif rendah dan kurang terlibat dalam masalah-masalah organisasi. Yang kelima, status perkawinan. Seseorang yang telah menikah cenderung memiliki prestasi kerja yang baik karena akan menerima berbagai bentuk imbalan, baik finansial maupun non-finansial, yang semuanya menunjukkan adanya tanggung jawab yang lebih besar pada keluarganya. Faktor yang kedua yaitu situasional faktor. Situasional faktor ini meliputi nilai tempat kerja, nilai keadilan, organisasi, karakteristik pekerjaan, dan dukungan organisasi. Penjelasan lebih lanjutnya yaitu yang pertama ada nilai tempat kerja, yaitu nilai-nilai yang dibagikan adalah suatu komponen krisis dari hubungan saling keterikatan. Nilai-nilai kualitas, inovasi, kooperasi, partisipasi, dan trust akan mempermudah setiap karyawan untuk saling berbagi dan membangun hubungan erat. Yang kedua, keadilan organisasi, yaitu keadilan yang berkaitan dengan kewajaran alokasi sumber daya, keadilan dalam proses pengambilan keputusan, serta keadilan dalam persepsi kewajaran atas pemeliharaan hubungan antar pribadi.
Yang ketiga ada karakteristik pekerjaan, yaitu pekerjaan yang penuh makna, otonom, dan umpan balik dapat merupakan motivasi kerja yang internal. Yang terakhir ada dukungan organisasi, yaitu dukungan yang diberikan organisasi, penghargaan kontribusi, dan pemberian apresiasi bagi karyawan dalam pekerjaannya. Hal ini merupakan sesuatu yang dipersepsikan oleh karyawan yang biasa disebut Perceived Organizational Support atau disingkat POS. Menurut Wexley dan Young tahun 2003, setiap orang dapat mempersepsikan apa saja melalui panca inderanya. Salah satunya adalah mempersepsikan dukungan organisasi yang biasa disebut POS. Persepsi karyawan terhadap dukungan organisasi yang dapat mensejahterakannya maka menjadikan karyawan lebih berkomitmen karena harapannya terpenuhi, sehingga bersedia untuk komitmen dengan terlibat lebih jauh dengan organisasinya demi mencapai tujuan organisasi. Menurut Dan dan Graham dalam Priyansa 2014. Pada faktor yang ketiga itu ada posisional. Posisional ini meliputi masa kerja dan tingkat pekerjaan. Penjelasan lebih lanjutnya yaitu ada masa kerja. Masa kerja yang lama akan semakin membuat karyawan komit. Hal ini disebabkan karena semakin memberi peluang karyawan untuk memberi tugas menantang. Yang kedua, tingkat pekerjaan. Berbagai penelitian menyebutkan status sosioekonomi sebagai prediktor komitmen yang paling kuat.